Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita agar tidak menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga ini beraneka macam ya. Mungkin bisa menyakiti dengan lisannya, dengan menggibah, gosip, ngomongin. Hati-hati. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Satu kata yang kita ucapkan dan itu menyakiti tetangga kita, maka kata-kata itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tetangga menjadi orang yang sangat penting bila kita membutuhkan sesuatu secara darurat. Apabila kita sakit, apabila kita ada hajatan, dan apabila kita butuh ketenangan hidup, tetangga menjadi penentu kehidupan kita setiap hari. Demikianlah faktanya. Bukan sanak saudara jauh, bukan pula atasan dan rekan kerja di kantor. Bahkan dalam Islam, kesalehan kita juga dinilai dari tetangga. Tetangga yang baik akan membawa suasana baik pula dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Di antara sekian banyak adab yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada sebuah adab mulia yang merupakan hak sesama muslim, yaitu adab bertetangga. Allah Ta'ala berfirman, "Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Tetangga lebih tahu keadaan kita ketimbang kerabat yang tinggal berjauhan. Saat kita sakit dan ditimpa musibah berupa kehilangan harta benda atau bahkan meninggal dunia, merekalah yang pertama kali akan memberikan bantuan. Dampak hubungan yang harmonis antar tetangga mendatangkan maslahat yang begitu besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengindikasikan bahwa berbuat ihsan atau baik kepada tetangga merupakan salah satu simbol kesempurnaan iman seseorang. Sebab antara iman dan ketinggian akhlak seorang muslim berbanding lurus dengan keimanan seseorang. Maka semakin mulia pula akhlaknya kepada tetangganya menjadi bukti kesempurnaan imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk memberikan informasi Islami pada Anda. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Kalau ada orang tua yang sangat perhatian kepada sekolah anaknya, percayalah itu demi kebaikan masa depan. Sekolah yang baik bukan hanya hadirnya fasilitas lengkap dan guru berkualitas. Sekolah yang baik juga dilihat dari pergaulan anak-anak sekolahnya. Karena lingkungan pergaulan itulah yang kelak akan menjadi warna hidup anak kita. Kalau latar pergaulan sekolah dipenuhi dengan anak-anak otomotif dan tren fashion masa kini, jangan heran bila suatu hari anak kita minta dibelikan mobil. Begitu juga bila latar pergaulan sekolah dipenuhi anak-anak yang gemar membaca Al-Quran, maka jangan heran bila bacaan sholat anak kita lebih tartil dari ayah bundanya. Itulah pengaruh sosial, tak ubahnya bertetangga. Maka bila ingin mencari rumah tinggal, kenalilah dulu siapa calon tetangga kita. Bukan saja fasilitas komplek dan letak strategis. Bayangkan lingkungan rumah dipenuhi oleh tetangga yang cuek, tidak saling kenal. Maka jangan heran
Bila suatu hari Anda punya hajatan, tidak satu tetangga pun yang datang. Jika lingkungan kita baik, tetangga sekitar rumah adalah tetangga yang soleh dan suka mengadakan kajian, maka sedikit banyak kita akan termotivasi untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan seperti mereka. Sangatlah tepat bila Rasulullah SAW pernah bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam Islam, memiliki tetangga yang baik adalah satu dari 4 indikator bahagianya seorang Muslim. Dan sebaliknya, bertetangga dengan orang yang buruk perilakunya adalah sumber penderitaan dan kesedihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 4 sumber kebahagiaan seseorang, yaitu istri solehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Juga ada 4 sumber kesedihan seseorang, yaitu tetangga yang jahat, istri yang membangkang, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan agar dapat menjaga hubungan baik antar tetangga. Di antaranya yaitu dengan menebarkan salam kepada sesama muslim. Assalamualaikum. Meskipun terlihat sepele oleh sebagian orang, namun memulai salam adalah bagian dari tanda-tanda tawadu, rendah hati seseorang, dan tanda ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surah Al-Hijrah, ayat 88. Begitu juga menebarkan salam dapat menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling mencintai. Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Menebarkan salam juga merupakan hak di antara hak-hak seorang muslim atas saudaranya yang muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya yang muslim ada 6. Jika bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Menebarkan salam juga merupakan salah satu faktor masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, bersilaturahmilah, dan sholatlah di waktu malam, sedangkan manusia sedang tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian menampakkan wajah yang berseri-seri dan selalu tersenyum saat bertemu dengan tetangga. Sebab Rasulullah SAW sepanjang hidupnya terbiasa berperilaku seperti ini, baik kepada sesama muslim maupun orang-orang kafir. Inilah salah satu pengalaman berkesan bagi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu hingga satu ketika ia berkata, tidak pernah Rasulullah SAW melihatku kecuali ia tersenyum padaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walau terkesan sepele dan amat ringan untuk dilakukan, ternyata senyuman tulus membawa efek yang cukup besar pada orang lain di sekitar kita. Dengan senyum kita pada tetangga, membuat dirinya merasa nyaman dengan kehadiran kita. Senyum menjadi gerbang keharmonisan hubungan bertetangga. Sebab itu, kita dilarang untuk meremehkan berbuat sepele ini, sebagaimana sabda Rasulullah. Janganlah kamu menghina, meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka berseri-seri. Hadis riwayat Muslim.
Assalamualaikum. Apa kabar, Fajar? Assalamualaikum. Saudaraku, tetangga merupakan salah satu pintu yang Allah jadikan agar kita bisa cepat masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Karena memang subhanallah dalam Islam itu menekankan adab beretika baik kepada tetangga itu luar biasa. Secara umum, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduannya kepada kita 3 hal. Yang pertama, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Walladzi nafsi biyadih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan dia itu beriman kalau dia itu tidak memberikan yang terbaik bagi tetangganya apa-apa yang dia sukai. Dari ini kita bisa turunkan, kita lihat ya, bagaimana keadaan di sekitar kita. Maka berbuat baik salah satunya adalah menyapa, kita saling sapa. Berbuat baik, kita saling silaturahmi. Berbuat baik, kita saling memberikan hadiah. Kalau kita punya, kita berikan. Tahadu, tahabu. Mungkin ini sepele buat kita, memberikan satu minuman, memberikan satu makanan. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata minuman dan makanan yang kita berikan kepada tetangga kita itu yang membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain juga, mari kita saling nasihat menasehati. Kalau seandainya ada saudara kita yang nampaknya jauh dari surga Allah karena perilakunya yang kurang baik, dekati dia, nasihati. Dan jangan lupa, sertakan dalam setiap doa baik kita, lisan kita senantiasa mengucapkan doa baik untuk tetangga kita. Karena itu merupakan perbuatan baik yang luar biasa. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita agar tidak menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga ini beraneka macam ya. Mungkin bisa menyakiti dengan lisannya, dengan menggibah, gosip, ngomongin. Hati-hati. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Satu kata yang kita ucapkan dan itu menyakiti tetangga kita, maka kata-kata itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Atau mungkin kita sakiti tetangga kita dengan pandangan kita. Kita sengaja mengintip, sengaja melihat auratnya, padahal itu merupakan daerah privasi dia, daerah pribadi dia. Kalau kita sempat tengokkan untuk melihat sesuatu yang tidak dia senangi, pandangan kita pun itu yang akan menjadi bukti pengurangan dari keimanan kita. Mungkin berikutnya juga kita tidak diperbolehkan menyakiti dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Yang sering kita jumpai ada orang yang enak saja buang sampah ya di depan rumah tetangganya. Subhanallah. Ada yang sengaja coret-coret di depan rumah tetangganya. Sadarkah dia semua perbuatan buruk yang dia kerjakan itu justru itu yang akan membawa dia ke jurang api neraka. Yang ketiga adalah bagaimana kita peduli dengan tetangga. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan beliau bersabda, laisal mu'min, bukan seorang mukmin mereka yang dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kepada kita untuk saling peduli kepada tetangga. Kita lihat, bukan kita bilang, saya nggak tahu itu tetangga saya bagaimana keadaannya. Justru kita yang harus tahu mana yang miskin di antara mereka, mana yang tidak mampu di antara mereka, mana yang membutuhkan di antara mereka. Kita bantu. Bahkan hanya sekedar menolong mengangkatkan sesuatu saja, ya, menyelesaikan hajat mereka. Subhanallah. Sepele kelihatannya, tapi di mata Allah luar biasa. Mari saudaraku, jadikan tetangga kita tetangga di surga. Jadikan tetangga kita tetangga yang membawa kebaikan. Jangan sampai dengan tetangga kita ini justru membawa kita ke neraka. Mulai sekarang, coba sapa dan lihat tetangga kita. Apakah ada yang sedang kesulitan? Bila ada, segera bantu mereka. Karena amal soleh yang utama adalah membantu orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama amal soleh adalah membahagiakan saudaramu yang mukmin, atau melunaskan hutangnya, atau memberinya roti.
Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Bantulah tetangga sedini mungkin, jangan tunggu sampai parah. Sebagian kita baru mengetahui tetangga yang sakit jika mereka sudah masuk rumah sakit. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan pernah menjenguk salah seorang sahabat, yaitu Zaid bin Arqam, yang hanya sakit mata. Ya, sakit mata biasa, bukan sejenis kebutaan, penyakit kanker ganas, atau lainnya. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masuk ke dalam rahmat Allah. Apabila duduk di sisinya, ia merasa puas, tenang di dalam rahmat itu. Apabila keluar darinya, ia senantiasa berada di dalam rahmat itu, hingga ia pulang ke rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Menjenguk tetangga, saudara, dan sanak saudara yang sakit ternyata merupakan amalan ringan yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah, akan ada penyeru yang berseru, alangkah baiknya dirimu, alangkah baiknya langkahmu, engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Lihat potensi keluarga kita sekarang, lalu cari celah untuk bisa beramal darinya. Amal yang Allah janjikan surga, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dekatnya hubungan bertetangga otomatis membuka banyak informasi dapur yang menjadi rahasia. Hormati itu. Rahasia tetangga adalah rahasia kita, bukan sepantasnya menjadi rahasia publik dan tanpa sengaja kita sebarluaskan. Alih-alih ingin menjalin hubungan yang harmonis dan meraih surganya Allah lewat amal bertetangga, justru neraka yang kita dapat karena berghibah rahasia tetangga. Tidak juga penasaran dalam urusan pribadinya, seperti menanyakan berapa gajimu, berapa pengeluaranmu tiap bulan, berapa uang simpananmu, tabungan di bank, kamu punya berapa rekening, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan yang bersifat pribadi. Nabi SAW bersabda, di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Bersikap toleransi dengan tetangga, lemah lembut dalam berinteraksi dengannya, merupakan salah satu kiat untuk menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga. Misalnya, dengan menerima permohonan maaf darinya, manakala ia berbuat salah pada kita. Kemudian kita menganggap seolah-olah ia tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Sebab itu maafkanlah kesalahan tetangga kita, seperti mereka akan selalu memaafkan kesalahan kita. Lebih utama lagi bila kita memaafkannya sebelum ia meminta maaf. Sikap inilah yang dapat menambah kecintaan tetangga kepada kita. Saat tetangga kita berbuat kesalahan, berilah peringatan dan nasihat padanya dengan cara yang baik. Sejatinya manusia yang berakal tidak akan menolak nasihat dan tidak pula membenci orang yang menasehatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah memuji Nabi SAW dan mengaruniakan sifat lemah lembut kepada beliau sebagaimana firman-Nya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nasihati tetangga kita dengan lemah lembut dan tidak di hadapan orang lain. Sebab hal itu sama saja dengan menjatuhkan harga dirinya. Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Maha Lembut. Dia mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadits muttafaqun alaih. Mengajaknya kembali ke jalan Allah, memotivasinya agar berbuat baik dan memperingatkannya dari kejahatan, serta mendoakan tanpa sepengetahuannya. Maukah Anda selamat dari siksa dunia kemiskinan? Maka amalkanlah silaturahmi, karena silaturahmi membuka pintu rizki dan janji Allah lewat sabda Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, kebaikannya, maka bersilaturahmilah. Hadits riwayat Al-Bukhari. Maukah Anda selamat dari ancaman api neraka? Maka amalkanlah silaturahmi. Allah juga berjanji lewat sabda Rasulullah, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu sewaktu di dunia, mereka pun bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Pergilah kamu ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang hatinya ada iman, walau hanya sebesar zarrah." Hadits riwayat Ibnul Mubarak. Maha dahsyat dari amalan silaturahmi, menyambung tali sosial yang terputus, dan Allah mengganjar keuntungan berlipat-lipat bagi kita. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan silaturahmi dalam kaidah berkunjung ini. Sesungguhnya ada seorang yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Malaikat tadi bertanya kepadanya, "Mau kemana kamu?" Lalu ia menjawab, "Saya mau mengunjungi saudaraku di kampung." Lalu ia bertanya kembali, "Apa kamu ingin mengambil hakmu darinya?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi karena saya mencintainya karena Allah." Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya." Hadits riwayat Muslim. Nah pemirsa, demikianlah Khazanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7.